Nah, bosku lihat deh, kakak itu lincah banget ya. Nggak mau diem, seneng banget lihatnya. Pas kemarin kakak ulang tahun, banyak yang penasaran gimana kakak nyaman banget bermain. Tuh dia tuh, saya kasih tahu ya. Nih rahasianya nih. Kakak rahasia di sini ya kak ya. Ini dia. Ini dia nih rahasianya nih ya. Kiano bebas bergerak dengan nyaman selama berjam-jam. Semua ini berkat kakak pakai popok celana Sweety Gold Pants. Popok ini punya 3D line flexi dry yang bisa serap cepat dalam 1 detik. Popoknya juga nggak gembung loh, walau pipis berkali-kali. Mantap kan? Dan terus popok ini juga punya Fit Flex teknologi yang didesain dengan karet elastik Lycra High Fit. Jadi lembut di seluruh permukaannya sehingga mencegah iritasi pada kulit si kecil. Pokoknya semenjak ada popok celana Sweety Gold Pants, Kiano bisa lebih aktif dan nyaman main seharian. Saya juga nggak worry kalau senyaman itu. Ini Kak ini ya? Abang Kak Tri. Ini teman kita yang ini adalah korban penipuan dari Sulawesi Tengah. Jadi buat datang ke Jakarta, Kak Nurdin ini harus naik kapal dulu 1 hari. Habis itu naik pesawat. Kak Nurdin ini ditipu berapa sama si penipu? 7 juta lebih. Berapa? 7 juta lebih. 7 juta lebih. Itu tahun berapa Kak, ingat nggak? Tahun 2002. 2002 ya? 2022. 2022. Ya, bulan 12. Bulan 12. Itu Kak Nurdin ini pas transfer itu duit tabungan kah atau kayak gimana tuh biar bisa Iya, duit tabungan, bikin rumah cuman sudah tertipu. Ini ibu yang dari Bandung. Iya. Yang anaknya di Cina ya? Iya. Kalau ibu berapa Bu total? Pertama itu 3 bulan yang lalu 1.800.000. 1.800.000. Terus naik pas bulan kemarin tanggal 25 Desember 4,5 juta. Itu berarti ibu duit tabungan juga atau gimana tuh Bu buat si Itu penipu? buat cicilan rumah ke bank. Ibu pakai dulu buat itu. Pinjam dari anakku tuh dari Cina. Pinjam dulu. Kalau bang nggak mau tahu tetap ditagih ya. Iya benar. Ini yang di Joko Mas balik ya? Iya. Yang dari Bandung benar? Dari Bandung. Baresti berapa total kerugian? 23.480.000. Berapa Kak? 23.480.500 rupiah. Tabungan apa? Enggak tabungan, minjam aja buat bayar ke Alfamart-nya. Pinjam? Pinjam dari siapa Kak? Ya ke saudara, ke bibi, ke paman, ya ke semua saudara didatengin gitu. Suami gimana nih Mas? Pas tahu istri ditipu gimana? Ya panik, Marah. langsung marah. Ya, Soalnya kan kalau biasanya minta uang, ini enggak ke apa, minta dikasih kode Tokopedia. Nah udah, itu aja. Nanti terima uangnya dari kasir. Ya si kasir bilang 2 juta, 3 juta teh dikirain teh uang yang bakal diterima. Pas gitu lebih gede sampai 23. Nah baru si kasirnya bilang ini yang harus dibayar. Udah sampai situ teh langsung ya kita harus bayar, kirain teh kita yang dapat uang. Mana ini? Kita lihat ini. Rame pasti ini. Ada berapa orang nih? Oh, rame banget. Hai, assalamualaikum. Sehat ya? Dari mana aja? Ini satu keluarga? Beda-beda. Halo juga. Halo. Ini yang korban, ini yang keluarganya. Oh, ini keluarganya. Oh, ini nganter semuanya. Nganter siapa aja? Dari mana aja? Bandung. Bandung. Jambi. Meruya. Tambun, Bekasi. Tambun, Bekasi. Sama. Tambun ya? Iya, Bandung. Bandung. Kamu nganter siapa yang mana?
Oke. I don't know where she came from. Kinda turned me Hai, salam kenal ya. Semuanya salam kenal ya. Oke. Halo juga, sehat ya? Namanya siapa? Orlan, Pak. Orlando. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Saya perwakilan tapi saya tinggal sini. Ibu saya yang kena di Medan. Oh, perwakilan. Bukti ada semuanya? Ketipu berapa waktu itu? Totalnya sekitar 30-an, 31. Hah? 31 juta. Berarti di sini ada berapa? Kita berapa orang ini yang ini? 8. Yang paling gede berapa? Ada berapa? 23. Ini 31 ya? Terus ada berapa lagi? 4.200.000. 4 juta terus? Ada berapa? Yang saya WhatsApp, yang saya video call kemarin ya? Terus jauh ya kamu ya? Sulawesi? Berapa lagi? 3,5 juta. Oke, yang paling baru ketipu siapa? 9 Januari. Oh, baru itu. Oh, baru itu. Berapa ketipunya? 4.200.000. Saya mau nanya, kan udah pernah saya bilang sebelumnya kalau itu penipuan segala. Kenapa sih percaya? Karena memang di video call, kalau udah di video call. Biasa juga gitu karena di video call percaya. Karena video callnya ya? Iya. Gara-gara sama si ganteng kecil itu tuh sampai gemeteran saya pernah angkat telepon dari Mas Baim. Angkot gara-gara video call ya. Langsung pengen transfer aja rasanya. Saya mau nanya yang lama dulu ya. Ketika lama itu jujur aja ya. Ketika kan ini ketipunya kalau misalkan orang kan pasti sakit hati atau gimana. Kan ini kan mengatasnamakan nama saya. Iya. Pas saya diem aja, perasaan kamu gimana? Kamu itu bukannya diem ya, tapi saya juga bingung atau mau ngapain ya. Ini gara-gara udah terlalu banyak, akhirnya saya kayaknya nggak bisa diem deh. Oke. Kalau ini kan kebetulan ibu saya tuh yang mengalaminya. Kalau yang saya dengar ceritanya sih, jadi dia berpikir ya dia udah ketipu dan Mas Baim nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. Bener, kalau nggak tahu bener. Iya, jadi ibu saya berpikir gitu kan suruh viralin tuh sama teman-temannya katanya. Ya takut merusak nama baik aja katanya gitu. Soalnya ini kan nggak ada urusan sama Mas Baim, bukan Mas Baimnya yang ngelakuin gitu sih. Gitu. Thank you loh. Kalau begitu kan kadang-kadang juga orang juga ada berpikirnya saya nggak ngapain. Waktu itu saya sempat ganti semuanya, tapi bukan kalian. Tapi nggak semuanya ya. Itu aja udah banyak banget kita. Saya sampai karena saya kasihan sebenarnya sama kalian, kok ada mulu ya, saya bilang. Akhirnya saya kemarin post ya, DM saya sama bukti, coba saya mau lihat. Banyak banget, sampai yang ini cuma sebagian dari kalian, yang lain tuh nggak bisa ikut sebenarnya. Dia nggak tahu lah, ada yang belum ngambil sama keluarganya karena takut. Saya juga baru bilang sama suami saya kan, karena ada Kenapa sih itu undangan. takut ya? Hah? Takut. Pasti takut kalau nggak diomelin sih, cuma paling diketawain kan sama 900.000 kan kalau saya. Jadi saya udah ikhlas aja, pas dapat katanya suruh datang dapat undangan di sini, ya udah nggak apa-apa datang aja kata suami gitu. Kalau buat saksi ke polisi nggak apa-apa katanya. Makanya sekarang saya kumpulin, saya mau ke polisi bareng-bareng. Saya udah pernah ngelakuin ini juga, makanya saya bingung. Udah ditangkap orangnya. Udah, ada 10 orang. Nah itu saya juga gembor-gemborin, semuanya juga di berita juga ada. Cuma bingungnya kok kalian ketipu lagi. Dan orangnya juga nggak jarang untuk menipu. Pusing saya makanya. Dan selalu pakai nama saya, bingungnya. Ini orang-orang pakai nama saya dulu ya. Satu, ya saya jelek juga namanya. Karena kalau saya nggak tanggung jawab kan, takutnya ada yang prasangka sama sayanya, kok nggak ngapa-ngapain sih. Bukannya nggak ngapa-ngapain, terlalu banyak, mau gimana saya. Udah berbagai macam cara saya bilang, udah ini penipuan ya, jangan percaya. Masih ada ketipu, kita malah ganti ini, kasihan. Malah kemarin saya video call ya, jadi apa kerjanya, tukang seblak ya, bener ya? Oh kamu ya, sorry maaf. Oh kamu juga tadi video call juga ya, sama kamu ya? Sama kamu juga ya? Ya jadi tukang seblak ya, sorry ya. Terus uang tamuan gimana? Iya, seadanya. Terus nggak dikasih uang gimana?
Udah berapa tahun ini masih kita ganti aja belum lunas. Saya kan dengarnya kan, ya Allah. Masa kita nggak punya empati sama orang, masa kita nggak punya perasaan sama orang. Ya akhirnya saya undang ke sini salah satunya itu. Saya mikirin banget, sebenarnya bingung sebenarnya mau harus gimana sih saya. Cuman kadang kalau saya juga capek, diem, nggak tahu caranya. Ya sekarang cuma mungkin cara terakhir lagi kali ya. Kita cobain cara terus sampai ini berhenti banget. Ya kita sekarang ke polisi juga, bareng-bareng. Mudah-mudahan kalau bareng-bareng kan tambah didengar ya, supaya ditangkap benar. Mudah-mudahan uangnya juga balik. Kalau nanti terburuknya ada lagi, ya begini lagi aja saya, sampai dia berhenti sendiri semuanya. Mau gimana lagi? Cuman kayak begini juga sebenarnya mau berapa lama, maksudnya saya harus terus-terusan begini juga bingung juga mau gimana. Cuman kalau saya nggak ada empati ke kalian, ya sebenarnya kan saya bisa aja tutup mata. Bukan salah gue, kenapa percaya? Ayo dong dengerin ketika saya bilang itu penipuan. Tapi kan pemikiran orang lain-lain ya, apa dari video itu atau segala. Jadi kayaknya kalian percaya ketipu lagi. Tadi saya mau diem aja, tapi lama-lama kasihan, apalagi dengar cerita dia. Sampai sekarang masih bayar utang itu aja. Iya. Sebelah berapa? 100.000 atau 150 lah. Utang itu 23 gimana? Sekarang masih sisa berapa? Bilang sama suami akhirnya? Udah tahu ya? Itu aja. Dari pertama bilang? Bilang langsung? Terus gimana waktu itu? Jadi yang disangka istri saya si kasir alamatnya semua. Hanya kali kirim kode. Hipnotis. Disebutin kodenya, ditelepon terus lanjut. Dari Singapura itu 140 juta. Mungkin bingung saya dengarnya. Bener ya semuanya ada transferannya. Kenapa sih saya bilang transfer kayak di hipnotis katanya? Iya mungkin kayak di hipnotis. Kan itu uangnya banyak banget. Terus bagaimana pemikirannya untuk mengganti segala itu kan, kalau maaf ya kalau saya jadi kalian mungkin saya stres banget. Emang langsung saya digadein motor. Sian. Ini mungkin satu cerita yang lainnya saya nggak dengar ya, karena kan nggak semuanya nggak semuanya ada bukti satu. Yang kedua nggak semuanya kita balas karena banyak banget. Yang beserta bukti aja ya, David mana? Iya, yang beserta bukti aja ya bro ya? Iya, yang buktinya lengkap mas. Yang bukti lengkap aja kita iniin. Jadi kita nggak tahu ya seperti kalian banyak atau enggak nih yang gede-gede. Walaupun emang yang berjuta-juta itu juga pasti penting buat kalian uangnya ya. Cuman kita bayangin ke yang lebih parah, banyak banget, kasihan kadang-kadang saya. Oke, sekarang saya nanya, kalau misalkan kita ke polisi, kalian mau atau enggak? Karena harus ada prosedur kalian juga. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kaliannya mau atau enggak? Hah? Bukti-buktinya dikumpulin aja. Maksudnya dipegang masing-masing. Karena kan saya udah pernah ngelapor. Yang ditanyain itu adalah bukti sama nomor telepon si orangnya yang nipu. Karena kita nanti dua kemungkinannya penipuan atau apa, kalau saya pencemaran nama baik. Karena kemarin juga yang Singapura itu ketika saya tidak melapor, dia tidak bisa karena dia warga negara Singapura. Nah kalau kalian mau, kita berangkat ya. Siap. Tapi yang semua di sini keluarga udah pada tahu? Apa ada yang nggak tahu? Mau diblurin aja apa enggak nanti? Ya diblurin. Diblurin aja ya? Keluarga inti aja sih yang tahu. Boleh, saya izin dulu makanya. Oke. Yang lainnya nggak apa-apa? Karena saya perlu kalian untuk ininya sih pas ngomong sebenarnya. Tambah kalian jelas untuk ngomong di mana? Maupun di polisi atau nggak di kita, semakin enak kita untuk nangkep orangnya. Setengah jam dari sekarang, saya masih ada meeting sebentar ya. Ada teman-teman. Siapa yang senang ini? Arman Maulana ini ada yang Gigi. Hah? Mau foto nggak? Mau banget Mas Dai. Mau foto nggak? Mau selfie Mas Dai boleh? Boleh. Ada. Mau Facebook. Ada. Udah foto beneran loh. Blur ya. Saya di blur loh ya, awas. Ayo.
Nah, tuh. Aduh. Sok atuh. Ya. Sok, siapa mau foto? Sok atuh. Nah, tuh. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. Melihat katanya Mas Baim menyatakan kalau misalkan ada penipuan, awalnya itu tanggal 19 Desember Mas Baim dari snack video asalnya ada SMS masuk, selamat, nomor Anda terpilih mendapatkan 10 juta dari gift Baim Bong, silakan hubungi WhatsApp ini. Nah, berhubung saya ini lagi hamil, pikir saya kan buat apa ya Mas ya, buat biaya gitu kan ya. Nah, ada sewa kartu, saya tahu itu penipu Mas. Saya sadar gitu kan, cuman saya ini kalau di WA ini, yuk masuk ke mana nih, gitu tuh, saya ladenin gitu. Nah begitu dia telepon, saya diangkat ke agen drilling, saya dikasih nomor virtual account gitu, 4 nomor sih Mas, gitu kan. Nah ke situ, akhirnya inilah apa namanya, muncul tuh nominal pertama 5 juta, kedua 3,9. Itu saya sadar Mas Baim. Oh, saya tanya Mas, bukannya ini kode buat ngambil uang ya? Bukan Mbak, ini buat ngambil orangnya. Itu saya baru sadar Mas, bahwa itu nipu. Answer berapa, ketipu berapa? Ketipu yang pertama 5 juta, sama yang kedua 39. Baru dikasih nomor 2 virtual account. Saya dikasih 4 kayak gini nomor. Iya, terus sudah tahu penipuan, kenapa di ini? Awalnya saya tuh iseng-iseng Mas, terus iseng gini. Saya tahu ini pasti nggak mungkin. Iya. Saya ladenin tuh WA-nya tuh Mas tuh. Begitu dia telepon, saya udah nggak apa-apa lagi Mas. Nggak apa? Nggak inget apa-apa lagi. Udah langsung saya diarahkan ke bank agen, ke BRI Link. Bahkan si kasirnya pun saya kasih telepon saya, suruh ngomong sendiri ke penipunya itu. Diketik sama dia, muncul lah ini Mas, gitu loh. Itu saya juga nggak habis pikir. Itu di situ. Jangan lupa, katanya ini mungkin rezekinya bayi kamu, katanya kan. Nah, kalau kamu nggak bisa ngomong, katanya kasih telepon kamu ke kasirnya. Saya kasih ke kasirnya, atau saya ke kasirnya kan Mas. Kasirnya pun ngetik langsung Mas. Nah kebetulan chat-chatnya itu demi Allah demi Rasulullah ya Mas, saya lagi hamil ya Mas ya. Jadi saya tuh bukan pakai uang saya sendiri. Jadi saya tuh kayak misalnya ke agen nih Mas nih. Jadi saya pakai uang agen ini nih. Akhirnya saya ditagih sama si agen ini, saya simpen PPKB motor skupi sama handphone saya di situ untuk sebagai jaminan untuk mengganti ini. Baru besok kita mau ke polisinya. Jadi gimana? Jadi kayaknya besok saya nggak mungkin kesini lagi Mas Baim, karena kan kondisi saya lagi hamil gede. Yang pertama, kedua kondisi saya kan juga keuangan ya Mas Baim, dia bolak-balik gitu kan, saya mesti retangkap segala macem. Paling nanti saya besok minjem handphone dulu yang digadekan di si toko agen itu. Digadain. Jadi gini, si agen ini minta ditebus Mas Baim. Ini kan pakai uang mereka, jadi saya harus ganti gitu. Makanya saya nggak punya, saya simpan BPKB motor sama handphone di sana sebagai jaminan. Besok nggak bisa, itu kendalanya hamil atau nggak punya uang? Hamil sama yang nggak punya uang Mas Baim. Karena kan anyar Mas Baim, kadang bolong. Tadi saya dapat. Bisa nginep di Timun kok, di tempat kita kalau mau. Jam berapa kira-kira? Kita besok udah pakai pengacara juga, jam 10 di sini. Jam 10 ya Mas ya? Kita telanjur juga ke sini. Kalau saya bilang sih kita ada tempatku, ada rumah, nginep aja di situ. Nah besok pagi sini, habis itu baru pulang. Nanti apapun itu nanti coba kita kondisiin aja ya. Nanti saya ngomong sama bos saya dulu Mas ya, soalnya bos saya. Boleh aja, karena saya semakin banyak orang, semakin bisa ngenangkap sebenarnya. Saya sama mama saya Mas Baim, ada di luar sama saya nungguin. Oma mana? Ada di luar. Di mana? Di sini di luar. Nungguin. Oma? Mama. Oma mana? Monas. Udah bos, aku mau ke Monas dulu. Dah.
Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche you did. Pasti mau berangkatin ke sini gimana awalnya? Rasa-rasanya? Kaget sih tapi nggak percaya. Kaget, hampir aduh percaya atau enggak. Terus tanya-tanya terus temanku, teman-teman tanya bilang kan kalau langsung ditelepon Mas Baim itu betul. Oh ini berarti kamu yang salah satu yang langsung ditelepon ya? Nah, terus gimana rasanya setelah tahu gitu? Ya bahagia. Dan disuruh temannya berangkat sendiri, tapi saya tanya Kak boleh ditemani, langsung dibilang boleh. Sedangkan dia satu orang soalnya nggak tahu jalan, jadi panggil kerabat temani karena dia kan udah pernah ke kota. Sayang sekali kita nggak bisa masuk ya, tapi nggak apa-apa ya, yang penting udah menginjak, yang penting happy keliling-keliling ya kan, mumpung di Jakarta ya. Senang, baru pertama kali ke Jakarta. Oh baru pertama kali? Ya Kak. Naik pesawat juga? Iya baru pertama kali dapat kota. Gimana rasanya? Rasanya senang, ya campur bahagia lah. Ketemu Mas Baim juga ya? Ya ketemu Mas Baim, terima kasih Mas Baim telah mengundang kami kemari. Sama-sama. Terima kasih Mas Baim. Ternyata kita belum beruntung. Kita nggak bisa masuk Monumen Nasional dikarenakan ada demo. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Ini jadi pada mau kemana nih sekarang? Yakin mau pulang aja. Mau istirahat ya? Udah lemes ya. Udah capek kayaknya, oke deh kalau Oke gitu. lah kalau begitu. Kita pulang menuju. Kita menuju ke hotel. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what